Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama saya tidak bikin video ya teman-teman, untuk video hari ini saya mereview alat-alat untuk pembuatan sangkar saya teman-teman ya. Untuk alat yang dibutuhkan ya seperti ini teman-teman ya, untuk alat-alat yang saya gunakan ya, terutama yang nomor satu, terutama itu berduduk ya teman-teman ya. Untuk berduduk saya menggunakan bor yang ukuran 13 mili ya teman-teman, supaya bisa untuk bor agak besar ya teman-teman ya. Kalau untuk ini lebih recommended ya teman-teman, karena suaranya tidak berisik ya teman-teman, dan kalau untuk lembur juga oke ya. Itu udah lama sekali ya teman-teman ya, untuk berduduknya awet juga ya teman-teman, untuk kalau cuma untuk pengeburan untuk sangkar ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya menggunakan benzo ya teman-teman ya. Untuk benzo sendiri saya menggunakan Dio ya, bukan Indos ya teman-teman ya. Untuk benzo sendiri saya untuk pembuatan untuk ini ya teman-teman, untuk tanggemnya bagian atas ya teman-teman ya. Untuk caranya ada di video-video yang lain di channel ini ya teman-teman ya, untuk cara pembuatan tanggam bagian atas ini ya teman-teman ya. Ini untuk bulatannya saya menggunakan ini ya teman-teman ya. Saya buat bulatan seperti ini, dan juga untuk pembuatan kaki-kaki ya teman-teman ya, karena ini udah multifungsi juga ya teman-teman ya. Untuk potong bulat bisa, untuk belah juga bisa teman-teman ya, untuk papannya teman-teman ya. Lalu untuk yang lainnya seperti serut ya teman-teman ya. Untuk serut kayu juga butuh ya, untuk serut papannya ya teman-teman ya. Lalu ada ini tuner ya. Tuner ini itu untuk pengeboran bagian bawah ya teman-teman, lebih enak ya teman-teman ya. Kalau untuk pakai ini agak berat ya, karena miring ya teman-teman ya. Cara pegangnya agak miring, jadi saya untuk pembuatan bagian bawah itu menggunakan ini ya teman-teman ya. Sama untuk biasanya kalau ada yang patah itu lebih enak lubangin lagi pakai ini ya teman-teman, karena tidak merusak jeruji yang kanan kiri yang sudah jadi ya teman-teman, untuk penggantian ruji yang patah biasanya ya teman-teman ya. Lalu ini untuk memotong tepok ya teman-teman, untuk triplek ya teman-teman ya. Kalau untuk kayu sih kurang recommended ya teman-teman ya, untuk memotong triplek saja ya teman-teman ya. Karena kalau untuk triplek yang agak keras ya, seperti itu ya, itu yang coklat keras itu biasanya kalau pakai cutter dipotong tidak bisa teman-teman ya, kelamaan ya teman-teman ya. Jadi untuk pemotongnya pakai ini ya teman-teman ya, untuk jigsaw ya teman-teman ya. Untuk bor sendiri untuk ya, untuk semua itu harus bisa digunakan ya. Untuk bor tangan sendiri untuk pengeboran ring yang tidak sulit posisinya teman-teman ya. Dan juga gereda ya teman-teman ya. Gereda itu tuh pengamplasan ya teman-teman, pengamplas untuk sisa-sisa bagian kaki itu, untuk pengamplasan ya teman-teman. Juga tukangnya bisa ya teman-teman ya. Jadi cuma itu ya teman-teman, untuk review alat-alat pembuatan sangkar saya teman-teman ya. Untuk alatnya seperti ini, tidak harus mahal ya teman-teman ya, tidak harus mahal, yang penting bisa untuk kerja ya teman-teman ya. Untuk sangkar untuk pembuatan hari ini seperti ini teman-teman ya. Ini ready 3 model ya, 4 model mini ya teman-teman. Mini ini yang mini seperti itu. Untuk mini seperti ini teman-teman ya. Dan itu untuk yang kapsul yang besar ya, ukuran ini yang itu diameter itu 36 ya teman-teman ya, untuk diameternya. Dan untuk tepok sendiri menggunakan ukuran 5 mili ya teman-teman ya. Ini untuk hasilnya seperti itu ya teman-teman, untuk harga yang paling ekonomis ya teman-teman. Tidak tepok ya, tidak tepok lepas ya, tapi kalau mau diganti juga bisa ya teman-teman. Untuk yang mini bisa diganti ya, karena ukurannya
saya samakan dengan tepok sangkar besi itu ya teman-teman ya. Kalau misal mau rusak juga biasanya saya diganti bisa ya teman-teman ya. Dan untuk modelnya seperti itu ya teman-teman untuk hari ini. Ini untuk hasil hari ini cuma finish jadi sekitar 37 ya teman-teman. Ini nanti dikirim ya untuk partai besar ya, karena untuk pembuatan hari ini ya teman-teman, untuk pengiriman. Jadi itu ulasan sedikit ya tentang alat-alat pembuatan sangkar saya ya teman-teman. Untuk awalnya ya cuma seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk yang tidak terlihat itu seperti geraji ya teman-teman ya. Untuk geraji jangan lupa siapkan geraji dan juga parang, peso. Dan untuk pembuatan jeruji sendiri menggunakan mesin seperti ini teman-teman ya. Untuk pembuatan jeruji ya, untuk pesonya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk masih pemula ya tidak harus pakai mesin ini ya teman-teman ya, karena ini untuk pembuatan banyak ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu ya pakai ini ya teman-teman. Kalau cuma untuk buruan ya pakai ini menggunakan dudukan ya teman-teman ya. Kita bikin dudukan seperti ini teman-teman. Ini cuma besi ya, saya baut ya, saya kasih as di situ. Lalu untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk cara pembuatan jeruji ya, nanti kita masukkan dari sini, lalu kita tarik pakai tang ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara pembuatan jeruji. Nanti saya mau akan kirim ya untuk partai ya, menggunakan itu ya teman-teman, untuk alat transportasi saya ya teman, di pedesaan ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman untuk alat-alat pembuatan sangkar saya teman-teman ya. Tidak harus mahal ya teman-teman ya, yang penting bisa untuk kerja ya. Karena kalau alat itu kalau kita yang pegang sendiri pasti awet ya teman-teman, karena untuk pemakaiannya juga hati-hati ya teman-teman ya. Tidak harus mahal, yang penting bisa untuk kerja ya teman-teman ya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, untuk hasil hari ini ya. Mohon dukungannya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi referensi ya buat teman-teman semua ya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.